Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan hebohnya pengangkatan honorer non ASN menjadi ASN pada tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, salah satu dasar dan dari informasi tersebut yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang mana di sana ada syarat pengangkatan honorer menjadi PNS dan ada satu syarat khusus yang mesti diketahui dan menjadi pertimbangan Bapak Ibu honorer. Nah, kira-kira apa hal khusus yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu honorer di sini apabila diangkat menjadi pegawai negeri sipil ataupun P3K? Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Di sini dicatat untuk kelancaran pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri, maka Bapak Ibu harus mengetahui syarat-syarat honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang disebutkan pada informasi ini. Jadi, usia dan masa kerja adalah salah satu syarat bagi honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya di sini usia dan masa kerja Bapak Ibu harus Bapak Ibu ketahui ini yang bagaimana usianya. Yang mana pada informasi ini juga sesuai dengan peraturan yang ada bahwa ada batasan usia ya. Demikian dengan masa kerja. Gagasan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil ini untuk menyosialisasikan rencana pemerintah menghapus status tenaga honorer pada tahun 2023 tahun ini. Nah, sebagaimana informasi yang kuat yang telah disebarkan bahwa penghapusan honorer ini juga ada dasar hukumnya dan akan diterapkan pada tanggal 28 November 2023 akhir tahun ini. Pemerintah memiliki waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan masalah honorer, di mana tenaga honorer dengan usia tertua atau masa kerja terlama akan diprioritaskan untuk diangkat sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Nah, satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu di sini terkait dengan usia tertua atau masa kerja terlama. Usia tertua yang dimaksud Bapak Ibu yaitu usia tertua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya ada batasannya Bapak Ibu ya. Tidak mungkin misalnya Bapak Ibu mau pensiun di tahun pengangkatan lalu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Demikian dengan masa kerja terlama. Nah, tentunya masa kerja terlama ini ada juga ketentuannya. Nah, bagaimana usia tertua dan masa kerja terlama ini, ikuti terus informasinya. Kriteria masa kerja tidak berlaku bagi tenaga honorer dokter yang pernah atau sedang bekerja pada organisasi pelayanan kesehatan milik pemerintah. Setelah lulus seleksi, mereka akan diangkat sebagai pegawai pemerintah atau P3K selama mereka berusia di bawah 46 tahun dan siap untuk bekerja setidaknya selama 5 tahun di lokasi terpencil. Ingat Bapak Ibu ya, siap mengabdi selama 5 tahun di lokasi terpencil itu minimalnya. Namun pada akhir video ini nantinya Bapak Ibu akan mengetahui yang mana finalnya karena masa kerja 5 tahun mengabdi di daerah terpencil ini masih belum dibekukan Bapak Ibu ya. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi semuanya termasuk dalam proses seleksi. Jadi, Bapak Ibu harus bersiap-siap untuk menghadapi seleksi yang meliputi banyak hal. Salah satunya administrasi, kemudian disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Semua honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau P3K harus setuju dengan persyaratan ini. Nah, ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebelum tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Yaitu, pertama, tenaga honorer yang telah bekerja selama 20 tahun atau lebih secara terus-menerus dan memiliki usia maksimal 46 tahun. Nah, inilah syarat usianya tadi Bapak Ibu ya. Sebagaimana pengantar awal bahwa ada batasan usia, jadi sesuai dengan hal ini, masa kerja yang dimaksud masa kerja tertua terlama itu, yaitu selama 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Dan usia tertua, yaitu sesuai dengan ketentuan di sini, maksimal 46 tahun. Yang kedua, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dan masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Poin ketiga, tenaga honorer dengan usia maksimal 40 tahun dan masa kerja 5-10 tahun juga secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer dengan usia maksimal 35 tahun dan masa kerja terus-menerus antara 1-5 tahun. Kemudian Bapak Ibu, ini poin terakhir yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu bila diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Yaitu poin kelima, menjadi syarat pengangkatan adalah bersedia direlokasi ke lokasi tertentu sesuai dengan peraturan Kemenpan RB. Nah, bersedia direlokasi ke lokasi tertentu Bapak Ibu, ya sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan dari awal pada informasi ini, yaitu bersedia ditempatkan di daerah terpencil minimal selama 5 tahun. Dan itu pun belum dibekukan apakah hanya 5 tahun atau kurang atau lebih. Terpisah dari kandidat reguler atau umum, mereka juga harus melengkapi dan menanggapi daftar pertanyaan mengenai pengetahuan mereka tentang tata kelola pemerintahan dan cara kelola pemerintahan yang baik. Adapun terkait kuesioner, pertanyaan ini akan dibuat oleh tim koordinasi nasional. Jadi bukan sembarang ini Bapak Ibu ya, bukan sembarang lembaga yang akan membuat kuesionernya, tetapi terkait dengan kuesioner dan pertanyaan ini nantinya akan dibuat oleh tim koordinasi nasional. Nah, tentunya ini nanti akan ditugaskan oleh pemerintah. Menurut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dirinya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menjajaki solusi terkait masalah pegawai non-aparatur sipil negara. Nah, ini membuat kita yakin Bapak Ibu bahwa pemerintah memang melalui Menpan RB sungguh-sungguh untuk memperhatikan keluhan ya daripada Bapak Ibu honorer selama ini untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Menurut Azwar, pegawai non-aparatur sipil negara bisa diangkat seluruhnya. Ingat Bapak Ibu ya, bisa diangkat seluruhnya dan menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, diberhentikan seluruhnya atau diangkat berdasarkan skala prioritas. Nah, tentunya inilah 3 solusi untuk penanganan honorer yang telah disampaikan oleh Menpan RB ya kepada presiden dan juga ya akhir-akhir ini dibahas di forum pertemuan dengan DPR RI. Jika alternatif kedua adalah memecat mereka secara total, ini akan mengganggu pelayanan publik yang masih membutuhkan tenaga non-ASN, ujar Azwar Anas. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti solusi kedua itu tidak bakal akan diterapkan. Oleh karena itu Menpan RB berjanji untuk membuat rencana terbaik untuk alternatif ketiga atau memprioritaskan pengangkatan honorer menjadi PNS. Kemungkinan itulah yang akan diterapkan sebagai solusi penanganan honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ataupun ASN, baik P3K maupun PNS.
Selain daripada itu, Badan Kepegawaian Negara BKN dan Kemenpan RB akan menambahkan masa kerja ASN di beberapa daerah dari 5 menjadi 10 tahun. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, akan menambahkan masa kerja ASN di beberapa daerah dari 5 menjadi 10 tahun. Nah, tentunya daerah yang dimaksud Bapak Ibu yaitu daerah terpencil tadi yang sangat membutuhkan tenaga ASN baik P3K maupun PNS di sekolahnya. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya, kiranya informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.